Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan syafaat beliau kita semua diberikan tempat di surganya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Semoga video ini membawa berkah dan meningkatkan kecintaan kita Mentari kepada pagi Rasulullah menyelinap malu-malu Sallallahu melalui Alaihi celah Wasallam. genting yang mulai lapuk. Di rumah tua peninggalan orang tuanya, Naila membuka tirai jendela kayu yang berderit, menyambut sinar matahari dengan mata sembab. Sudah hampir 2 tahun suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Namun luka di hatinya seperti tak pernah benar-benar sembuh. Naila masih muda, baru berusia 26 tahun. Wajahnya lembut, tapi sorot matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Ia hidup seorang diri, menanggung beban hidup yang tak ringan. Keluarga suaminya perlahan menjauh setelah pemakaman, meninggalkan Naila dengan tumpukan kenangan dan rumah tua yang kini mulai runtuh. Pagi itu, suara kayu patah dari langit-langit ruang tamu membuat Naila terlonjak. Potongan plafon jatuh tepat di dekat tempat duduk. Ia terdiam, memandang reruntuhan dengan napas tercekat. Rumah ini, satu-satunya peninggalan orang tuanya, perlahan-lahan menyerah pada waktu. Setelah berhari-hari berpikir, Naila akhirnya memutuskan untuk merenovasi rumah itu. Ia tahu dananya terbatas, tapi rumah ini tak bisa terus dibiarkan dalam kondisi seperti ini. Dengan tabungan yang tersisa dan sisa pinjaman koperasi, Naila mencoba mencari tukang bangunan. Di pasar, seorang penjual sembako menyarankan nama. "Coba cari Raka," kata ibu itu. "Dia memang cuma kuli bangunan biasa, tapi kerjanya bersih, orangnya jujur. Sering ngerjain rumah warga sini." Nama itu asing di telinga Naila, tapi ia catat juga. Sepulang dari pasar, ia langsung menelepon nomor yang diberikan. Suara di ujung sana berat dan terdengar rendah hati. Naila mengatur pertemuan di rumahnya esok pagi. Keesokan harinya, Raka datang dengan motor tuanya. Bajunya lusuh, sepatu kerjanya penuh bekas semen. Tapi begitu ia membuka helm dan menatap Naila dengan mata teduhnya, Naila merasakan sesuatu yang berbeda. Raka tak banyak bicara. Ia melihat kondisi rumah, mengangguk-angguk sambil menandai bagian-bagian yang perlu diperbaiki. "Ini harus ganti plafon. Rangka atap juga rapuh. Kamar mandi bocor. Tapi bisa saya cicil kerjaannya, Bu Naila," ucapnya pelan. Naila mengangguk, lalu dengan ragu bertanya, "Biayanya berapa ya, Pak Raka?" Raka tidak langsung menjawab. Ia membuka catatan kecil dari kantong bajunya, menghitung kasar. "Kalau saya kerjain sendiri, bayaran harian aja. Terserah ibu mau kasih berapa. Yang penting kerjaan selesai. Saya biasa kerja amanah." Jawaban itu membuat Naila sedikit lega. Ia menawarkan teh manis yang ia buat sendiri. Saat mereka duduk di teras, Raka berbicara seperlunya. Namun dari bahasa tubuh dan sorot matanya, Naila tahu ia bukan pria sembarangan. Hari-hari berlalu. Raka datang setiap pagi, tepat waktu, dan pulang saat matahari tenggelam. Ia tidak pernah mengeluh, tak pernah mengganggu Naila meski sering sendirian di rumah. Perlahan, Naila mulai membuka diri. Mereka mulai berbincang ringan, lalu tawa kecil mulai terdengar dari teras rumah itu. Raka ternyata lebih muda dari dugaan Naila. Umurnya 32, belum menikah, tinggal sendiri di rumah petak. Ia pernah bercita-cita jadi guru, tapi hidup membawanya ke arah lain. Ia meninggalkan bangku kuliah karena ibunya jatuh sakit dan adik-adiknya masih kecil. "Aku cuma kuli, Bu Naila. Tapi aku cinta kerjaan yang jujur," katanya suatu sore, saat mereka duduk menunggu hujan reda. Naila mendengarkan dengan mata berbinar. Hatinya yang dulu beku mulai mencair. Raka, dengan kesederhanaan dan kesetiaannya, mampu menyentuh bagian terdalam jiwanya yang selama ini sepi. Namun, rasa itu datang terlalu cepat, terlalu dalam. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, Raka masih berada di dalam rumah, menyelesaikan perbaikan di kamar mandi. Naila menyiapkan nasi goreng seadanya dan memanggilnya makan. Di tengah gulita dan dinginnya malam,
Ada keheningan aneh yang menggantung di antara mereka. Mata mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Raka menggigit bibirnya, lalu menunduk. "Maaf, saya pulang dulu," katanya terburu-buru sambil mengenakan jaket. Namun sebelum ia keluar dari pintu, Naila menahan lengan bajunya. "Jangan pulang dulu. Di luar hujan. Kamu bisa tidur di ruang tamu," katanya lirih. Raka tak menjawab. Tapi malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Saat dunia tertidur dalam suara hujan dan angin, dua manusia yang sama-sama terluka saling menemukan kehangatan yang mereka rindukan. Pagi harinya, Naila terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menatap langit-langit kamar yang baru diganti Raka beberapa hari lalu. Ada perasaan bersalah yang mengendap dalam dadanya. Tapi ada pula kehangatan yang sulit dijelaskan. Raka telah pergi tanpa pamit. Hanya menyisakan jaket lusuh yang tertinggal di sandaran kursi. Hari-hari setelah itu, Naila merasa hampa. Ia menunggu Raka kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun 1 hari, 2 hari, hingga seminggu, pria itu tak muncul. Dan saat perut Naila mulai terasa mual di pagi hari, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, langit kota kecil tempat Naila tinggal tertutup awan kelabu. Embun masih menggantung di ujung dedaunan. Namun kepala Naila terasa berat. Ia baru saja memuntahkan isi perutnya di kamar mandi untuk ketiga kalinya dalam seminggu. Tubuhnya lemas. Wajahnya pucat. Ia duduk di tepi ranjang dengan napas memburu, mencoba menenangkan dirinya. Namun ketakutan mulai menjalari pikirannya. Ia menatap ke arah kalender yang tergantung di dinding. Sudah 5 minggu ia tak datang bulan. Jantungnya berdegup kencang, menimbulkan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sejak menjadi janda. Dengan tangan gemetar, Naila mengenakan kerudung tipis dan segera keluar rumah. Ia berjalan cepat menuju apotek kecil di pojok gang. Tak banyak kata yang terucap saat ia membeli test pack. Petugas apotek hanya memandangnya sekilas lalu menyerahkan barang itu dalam kantong coklat lusuh. Kembali ke rumah, ia mengunci kamar dan duduk di dalam kamar mandi, menatap alat kecil itu dengan tangan dingin. 5 menit terasa seperti seabad. Saat hasilnya muncul, Naila menutup mulutnya sendiri agar tak berteriak. 2 garis merah. Jus. Naila terdiam cukup lama. Dunia seperti berhenti berputar. Ia tahu ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Ia mengandung anak dari seorang pria yang bahkan tidak ia kenal luar dalam. Seorang kuli bangunan. Pria sederhana yang datang memperbaiki rumahnya, lalu pergi tanpa jejak, meninggalkan benih dalam rahimnya. Hari-hari berikutnya, Naila seperti hidup dalam bayangan. Ia mulai kehilangan selera makan, sering melamun, bahkan menolak undangan ibu-ibu pengajian yang biasa datang tiap pekan. Namun rahasia sebesar ini tak bisa ia simpan sendiri. Lambat laun, tetangganya mulai curiga. "Ibu Naila, kelihatan pucat ya akhir-akhir ini. Sering mual juga?" tanya Buati, tetangga sebelah, sambil menyapu halaman depan. Naila hanya tersenyum kecil dan cepat-cepat masuk rumah. Ia tahu mata-mata tetangga mulai memperhatikannya. Desa kecil seperti ini tak pernah memberikan ruang untuk privasi. Sekali ada gosip kecil, maka ia akan menyebar seperti api. Naila mengurung diri beberapa hari, tidak keluar rumah. Ia hanya menangis di kamar, menatap dinding yang mulai lembab. Ia menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan kelemahannya malam itu. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Di tengah keputusasaannya, Naila memutuskan satu hal. Ia harus mencari Raka. Ia butuh penjelasan. Ia butuh tahu apakah pria itu hanya bermain-main, atau memang benar-benar menghilang karena ketidaktahuan. Dengan bekal alamat seadanya yang ia dapat dari catatan pembayaran kerja, Naila pergi ke gang sempit di pinggiran kota. Di sana, di sebuah rumah petak beratap seng, ia menemukan seorang wanita tua yang duduk di kursi rotan. "Maaf, Bu, apa benar ini rumahnya Raka?" tanya Naila sopan. Wanita tua itu mengangguk lemah. "Iya, tapi Raka sudah 3 hari nggak pulang, Nak. Biasanya kerja di luar kota. Ada proyek katanya." Naila menunduk kecewa. Ia pamit dengan hati remuk.
Langkahnya terasa berat, seperti memikul beban yang tak terlihat. Ia kembali ke rumah dengan perasaan hampa, lalu mengunci diri dalam kamar. Namun hidup tetap berjalan, dan perutnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kandungannya membesar pelan-pelan. Ia mulai sulit menyembunyikan perubahan tubuhnya. Tetangga mulai berbisik-bisik. Pandangan sinis mulai datang dari arah mana saja. Di warung, Naila mendengar namanya disebut. Katanya hamil. Masa sih? Udah nggak punya suami, loh. Bisikan-bisikan itu seperti pisau yang menyayat pelan-pelan. Naila mencoba bersikap biasa. Namun setiap ia melangkah keluar rumah, rasa malu dan takut menelannya hidup-hidup. Bahkan anak-anak kecil pun mulai ikut menggumamkan hal-hal yang tak pantas. Puncaknya terjadi saat Ibu RT datang ke rumahnya. Maaf, Naila. Saya hanya menyampaikan suara warga. Banyak yang resah. Apalagi dengan anak-anak mereka yang sering main ke sini. Mereka minta Naila lebih tertutup dulu, sampai semua jelas. Kata-kata itu menghantam Naila seperti badai. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata. Setelah Ibu RT pergi, ia menangis sejadi-jadinya di lantai ruang tamu yang dulu diperbaiki oleh Raka. Beberapa malam kemudian, dalam keputusasaan yang tak tertahankan, Naila berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri dengan mata sembab. Aku harus kuat, bisiknya lirih. Aku harus hadapi ini sendiri. Namun satu malam, saat ia tengah duduk di depan rumah, suara motor tua berhenti di gerbang. Itu Raka. Pria itu berdiri kaku dengan wajah kusut dan tubuh penuh debu. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Raka melangkah pelan, mendekati Naila yang berdiri terpaku. Aku minta maaf. Suara Raka terdengar berat dan penuh sesal. Naila tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan campuran emosi. Ingin marah, ingin menamparnya. Namun juga ingin memeluk dan mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan Raka saat ini. Namun kata-kata itu tak keluar. Raka meraih jaketnya yang dulu tertinggal di rumah Naila. Ia genggam erat, lalu berkata, "Aku nggak kabur, Naila. Aku cuma takut. Aku bingung harus bagaimana. Tapi aku di sini sekarang." Air mata Naila jatuh tanpa bisa ditahan. Namun ia belum bisa memberikan jawaban. Luka itu belum sembuh. Dan bayangan aib yang menghantui hidupnya belum hilang. Namun satu hal pasti. Pertemuan ini akan menjadi awal dari babak baru dalam hidup mereka. Babak yang penuh luka, tanggung jawab, dan perjuangan menghadapi dunia yang tak pernah ramah pada mereka yang salah langkah. Malam itu, setelah kepergian Raka, Naila duduk diam di ruang tamu yang setengah gelap. Lampu remang dari langit-langit yang baru diperbaiki menyinari wajahnya yang penuh tanya. Raka telah kembali. Tapi untuk apa? Untuk menebus? Untuk meminta maaf? Atau hanya sekadar menghilangkan rasa bersalah? Pagi harinya, Raka datang kembali. Kali ini membawa sekantong bahan makanan dan beberapa papan kayu. Ia meletakkannya di dapur tanpa berkata banyak. Lalu langsung naik ke loteng, melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Naila hanya memperhatikan dari dapur. Diam, menatap punggung pria itu dengan campuran getir. Ia belum bisa percaya sepenuhnya, tapi juga tak mampu mengusir. Di desa ini, kehadiran Raka di rumahnya tanpa ikatan apapun bisa menjadi bensin yang menyulut api gosip lebih besar. Dan benar saja, tak butuh waktu lama. Sore harinya, Buati dan dua ibu tetangga lainnya duduk di pos ronda sambil membicarakan rumah Naila yang kini tampak lebih ramai. Aku lihat tuh si Raka datang lagi ke rumah Naila. Masa kerja terus, sih? Udah malam juga belum pulang. Iya, jangan-jangan itu penyebab perutnya yang makin besar. Bisikan menjadi opini. Opini menjadi tuduhan. Lalu tuduhan berubah menjadi tekanan. Suatu malam, Kepala desa datang bersama beberapa tokoh masyarakat. Naila diminta hadir dalam pertemuan di Balai RW. Dengan perut yang mulai membesar dan langkah tertatih, Naila datang dengan kepala tegak. Kami hanya ingin menjaga ketertiban. Warga sudah gelisah. Jadi tolong dijelaskan, hubungan ibu dengan saudara Raka, kata Pak RW dengan nada dingin.
Raka yang duduk di sebelah Naila mengepalkan tangan. Tapi Naila lebih dulu angkat suara. Kalau memang kehadiran saya dan bayi ini meresahkan, saya siap pergi dari desa ini. Ruangan itu mendadak sunyi. Raka menoleh kaget. Tapi Naila menatap lurus ke depan. Dalam diam, ia ingin menunjukkan bahwa harga dirinya tak akan dibungkam oleh aib yang dibicarakan orang. Pak RW berdehem. Kami tidak ingin mengusir, Bu Naila. Tapi masyarakat berhak tahu. Raka berdiri. Suaranya gemetar. Anak itu. Anak saya. Saya yang bertanggung jawab. Saya akan menikahi Naila. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Naila menatap Raka dengan mata berkaca. Namun belum sempat ia berkata apapun. Suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Salah satu tokoh warga, Pak Hamdan, menyeringai sinis. Kuli bangunan menikahi janda? Dan mau bertanggung jawab atas aib? Dunia memang sudah gila. Tawa itu menular. Beberapa orang tertawa kecil. Ada yang hanya senyum miring. Raka menatap mereka satu persatu. Lalu berkata dengan tegas. Saya memang cuma tukang. Tapi saya bukan pecundang. Saya mungkin miskin. Tapi saya tidak lari dari kesalahan. Suara itu tegas dan menggema. Tapi di luar balai RW, malam terasa lebih dingin. Setelah pertemuan selesai, Naila berjalan pulang tanpa bicara sepatah kata pun. Raka mengikutinya dari belakang, menjaga jarak. Sampai di depan rumah, Naila menoleh. Kamu pikir dengan pernyataanmu tadi, semuanya akan selesai? Dunia tidak sesederhana itu. Raka, kamu pikir dengan menikahi aku, orang-orang akan berhenti mencibir? Raka menunduk. Aku cuma ingin bertanggung jawab. Naila menghela napas panjang. Kalau kamu mau menikahiku karena tanggung jawab, lebih baik tidak usah. Tapi kalau kamu mau karena kamu benar-benar mau menjalani hidup denganku, aku butuh waktu. Aku harus tahu itu dari hatimu, bukan karena tekanan. Raka mengangguk. Ia lalu pergi malam itu tanpa bicara lagi. Beberapa hari berlalu. Rumah Naila kembali sepi. Namun konflik tidak berhenti. Suatu pagi, saat Naila hendak membuka warung kecil di depan rumah, ia menemukan coretan besar di dinding temboknya. Perempuan murahan. Tangannya gemetar. Ia segera menghapus coretan itu dengan kain basah. Namun bekasnya tak bisa hilang sepenuhnya. Hatinya remuk. Ia tak tahu harus mengadu pada siapa. Keluarganya jauh. Tetangganya menjadi musuh dalam diam. Namun hari itu juga, Raka datang dengan membawa sesuatu. Bukan papan kayu atau alat pertukangan, melainkan surat izin nikah yang sudah ia urus sendiri dari kantor desa. Aku tahu aku tak punya apa-apa, Naila. Tapi aku juga tahu, aku mencintaimu. Ucapan itu membuat Naila tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap pria itu yang berdiri dengan napas terengah. Seperti baru saja berlari dari ujung desa. Namun sebelum Naila sempat menjawab, suara motor berhenti di depan rumah. Beberapa warga datang, termasuk Pak Hamdan, membawa surat panggilan dari lembaga sosial desa. Mereka menuduh Naila menyebarkan pengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar. Kini, bukan hanya gosip dan tekanan. Naila diambang pengusiran. Dan tak ada yang bisa menolongnya, kecuali Raka. Namun apakah pria itu siap melawan semua demi wanita yang telah ia nodai? Atau akan mundur ketika tekanan menjadi semakin besar? Siang itu, langit gelap menggantung di atas desa. Hujan belum turun, namun udara begitu berat. Di depan rumah Naila, 3 pria dari lembaga sosial desa berdiri dengan wajah datar, menyerahkan selembar surat panggilan resmi yang menyatakan bahwa Naila harus hadir dalam rapat khusus warga untuk membahas dugaan pelanggaran norma lingkungan. Surat itu seperti palu godam yang menghantam harga diri Naila sekali lagi. Ia menatap Raka yang berdiri di sebelahnya, tak tahu harus berbuat apa. Sementara warga yang datang ikut menyaksikan dari jauh dengan bisik-bisik sinis yang menyayat telinga. Jadi ini keadilan yang kalian maksud? Tanya Raka pada Pak Hamdan yang memimpin rombongan. Kami cuma menjalankan aturan, Raka. Warga tidak nyaman. Apalagi dia hamil tanpa suami. Itu mencoreng nama baik desa.
Jawab Pahamdan tanpa rasa bersalah. Raka menahan amarah. Dadanya naik turun. Namun Naila memegang tangannya dengan lembut. Menenangkan. Aku akan datang ke rapat itu. Ucap Naila tenang. Aku tidak takut. Aku ingin dengar langsung dari mereka. Apa yang membuat seorang wanita seperti aku dianggap lebih hina daripada seorang pencuri? Hari rapat itu datang. Balai RW kembali penuh. Kali ini lebih ramai. Beberapa warga yang jarang terlihat pun datang. Penasaran ingin menyaksikan drama baru. Naila datang mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua. Perutnya mulai tampak bulat. Wajahnya lelah. Namun matanya menyala. Ia berjalan pelan, tegap, tanpa keraguan sedikit pun. Raka mengiringi di belakang, membawa map berisi dokumen pernikahan yang sudah ia urus. Di depan semua orang, Pahamdan membuka pembicaraan. Kami mengundang Ibu Naila karena situasi yang berkembang telah menciptakan keresahan. Desa ini punya norma. Kami ingin tahu, bagaimana Ibu mempertanggungjawabkan kondisi Ibu saat ini. Naila tersenyum pahit. Ia berdiri dan memandang sekeliling. Saya mengerti kekhawatiran kalian. Tapi izinkan saya bertanya. Seandainya saya adalah anak kepala desa, dan mengalami hal yang sama, apakah saya juga akan diundang ke rapat seperti ini? Atau hanya karena saya janda, tinggal sendiri, dan hamil tanpa ikatan resmi, maka saya layak diadili seperti ini? Ruangan menjadi sunyi. Beberapa warga menunduk, merasa tertampar. Saya tidak menyangkal kesalahan saya, lanjut Naila. Tapi saya tidak melakukan kejahatan. Saya hanya manusia. Dan bayi dalam kandungan saya bukan aib. Ia adalah anugerah dari Allah. Beberapa orang mulai terdiam, beberapa lainnya gelisah. Namun sebelum siapapun sempat menimpali, Raka berdiri. Dan saya adalah ayah dari anak itu. Kami akan menikah. Surat ini buktinya, ucap Raka, mengangkat map berisi berkas pengurusan nikah dari kantor desa. Pak RW menatap surat itu, lalu bergumam pelan. Kalau sudah begini, seharusnya kita memberi kesempatan. Jangan sampai desa ini dikenal sebagai tempat yang membunuh harapan seseorang hanya karena kesalahan yang pernah dibuat. Namun Pahamdan tidak setuju. Apa semua semudah itu? Kalau kita biarkan, maka yang lain akan meniru. Raka menatapnya lurus. Tidak ada yang ingin berada dalam posisi ini, Pak. Tidak ada yang bangga. Tapi siapa yang memberi bantuan saat Naila hidup sendiri? Berjuang sendiri? Tidak ada. Kalian hanya muncul saat bisa menghakimi. Kata-kata itu membuat wajah Pahamdan memerah. Ia membanting buku notulensi dan keluar dari ruangan, disusul oleh beberapa pendukungnya. Tapi sebagian besar warga diam, tak bisa menyanggah kebenaran ucapan Raka. Hari itu, Balai RW menjadi saksi keberanian dua manusia biasa yang menantang dunia dengan tangan kosong. Mereka pulang tanpa sorak-sorai, tapi dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya, Naila merasa dirinya tak lagi sendiri. Namun masalah belum selesai. Beberapa hari setelah rapat, kabar tentang Naila menyebar sampai keluar desa. Keluarga almarhum suaminya mendengar berita itu. Kakak iparnya, Mbak Ririn, datang dari kota dengan wajah murka. Aku gak nyangka kamu bisa serendah ini, Naila. Baru ditinggal 2 tahun. Sudah hamil sama kuli bangunan. Naila hanya diam. Ia tahu omelan itu datang dari ego dan harga diri keluarga. Tapi saat Ririn mulai mengancam akan membawa masalah ini ke ranah hukum, dengan alasan hak waris dan rumah peninggalan, Naila mulai goyah. Rumah ini milik orang tuaku, jawab Naila pelan. Benar. Tapi kamu menikah dengan adikku. Ada warisan yang harus dibagi. Dan kamu akan kehilangan segalanya begitu kamu menikah lagi. Naila terdiam. Selama ini ia tak pernah menyangka bahwa keluarganya sendiri akan menjadikan kehamilannya sebagai senjata untuk mengambil kembali hak yang sah. Ririn meninggalkan rumah dengan tatapan penuh ancaman. Malam itu, Naila menangis dalam diam. Dunia kembali menjatuhkan palu hukuman. Dan kali ini, bukan dari warga desa, tapi dari darah daging yang dulu ia sebut keluarga. Raka yang mengetahui hal itu langsung datang malam itu juga.
Ia duduk di lantai bersama Naila, menggenggam tangannya. Kalau kamu kehilangan semuanya, aku siap bangun semuanya dari awal. Demu, dengan anak kita, ucap Raka lirih. Namun Naila tak menjawab. Dalam hatinya, ketakutan mulai menggerogoti. Bukan hanya tentang aib, bukan hanya tentang omongan orang, tapi tentang kehilangan segalanya. Dan kemungkinan bahwa kebahagiaan yang baru ia temukan bisa saja direnggut dalam sekejap. Beberapa hari setelah kedatangan Ririn, suasana di rumah Naila terasa mencekam. Pagi-pagi buta, Naila sering terjaga dari tidurnya hanya karena mimpi buruk tentang dirinya terusir dari rumah. Berdiri di tengah hujan sambil menggandeng anak kecil yang belum lahir. Ancaman dari keluarga almarhum suaminya mulai nyata. Surat dari pengacara datang. Isinya menjelaskan bahwa rumah yang selama ini ditinggali Naila termasuk dalam harta Gonogini, dan status jandanya bisa mempengaruhi hak kepemilikan, apalagi jika ia menikah lagi. Naila terduduk lemas di ruang tengah, memegang surat itu dengan tangan gemetar. Raka baru datang membawa bubur dan roti tawar dari pasar. Wajahnya berubah tegang begitu melihat lembaran putih di tangan Naila. Mereka serius, ucap Naila lirih. Kalau aku menikah denganmu, mereka bisa menuntut rumah ini. Aku bisa kehilangan semuanya. Raka. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di lantai, menatap dinding. Setelah beberapa lama, ia berkata, kalau begitu jangan nikah sekarang. Tunggu sampai anak kita lahir. Kita urus hak warisnya dulu. Naila menoleh cepat. Lalu aku harus hidup dalam gosip dan fitnah berbulan-bulan lagi. Bukan itu maksudku, sahut Raka cepat. Aku cuma ingin kamu aman. Aku bukan takut bertanggung jawab, Naila. Tapi kalau kamu kehilangan rumah ini, kamu benar-benar nggak punya tempat tinggal. Kata-kata itu terasa pahit, karena benar. Di sisi lain, desa mulai kembali tenang. Sejak rapat terakhir, warga mulai pelan-pelan menerima kenyataan. Beberapa tetangga mulai menyapa, walau tidak semua. Namun luka yang ditinggalkan belum sembuh. Dan kini, luka baru muncul dari arah yang lebih menyakitkan, keluarga sendiri. Tiba-tiba, satu siang yang panas, Ririn datang lagi. Tapi kali ini tidak sendirian. Ia membawa seorang pria berseragam batik dan memakai kacamata hitam. Pria itu memperkenalkan diri sebagai perwakilan hukum dari keluarga almarhum. Kami ingin menyelesaikan ini secara baik-baik. Tapi kalau kamu tetap bersikeras menikah, maka kami akan ajukan gugatan. Rumah ini akan kami ambil, ujarnya dingin. Naila berdiri dengan tangan di perutnya. Ia tidak menggertak, tapi suaranya tenang dan penuh tekanan. Silakan ajukan. Tapi saya juga punya bukti bahwa rumah ini milik pribadi orang tua saya sebelum saya menikah. Sertifikatnya masih atas nama ayah saya. Ririn tertawa meremehkan. Kalau memang yakin, kenapa tidak kamu pertahankan di pengadilan? Naila menatapnya. Karena saya tidak mau anak saya tumbuh besar mendengar ibunya diadili karena mempertahankan rumah sendiri. Namun dalam hati, Naila tahu perjuangan ini belum selesai. Ia membuka kembali lemari tua di kamarnya, mencari berkas-berkas lama. Ia menemukan fotokopi sertifikat rumah, kwitansi pembayaran, dan surat hibah dari ayahnya. Tapi semua belum cukup kuat jika dibawa ke meja hijau. Raka menawarkan bantuan. Ia mengajak Naila ke kantor notaris yang dulu pernah membantu mengurus akta tanah. Di sana, mereka mendapat kabar baik. Ternyata ada arsip lama yang mencatat bahwa rumah tersebut benar-benar merupakan milik keluarga Naila sepenuhnya, tidak termasuk dalam harta bersama dengan mendiang suaminya. Namun ada satu syarat. Naila harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa rumah tersebut sepenuhnya diwariskan kepadanya sebagai anak kandung dari pemilik awal, tanpa campur tangan suami. Saat Naila menandatangani surat itu, ia merasa seperti melepaskan beban besar dari punggungnya. Tapi ia juga sadar bahwa harga dari sebuah kehormatan kadang lebih mahal dari sekadar air mata. Setelah urusan hukum selesai, Naila dan Raka pulang dengan napas lega. Tapi rasa lega itu tak berlangsung lama. Sore harinya, saat Naila sedang menyapu halaman, selembar amplop hitam dilemparkan ke halaman rumah.
Di dalamnya hanya ada satu tulisan singkat. Aib tetaplah aib. Naila mematung. Surat itu tidak ditandatangani, tapi ia tahu, ini bukan ancaman biasa. Ia langsung mengunci pintu rumah dan menghubungi Raka. Saat malam tiba, Raka datang dan memeriksa seluruh sudut rumah. Ia menemukan jejak tanah di pagar belakang, seolah ada yang memanjat masuk. Aku rasa ini sudah kelewatan, gumamnya. Aku harus pindah ke sini, Naila. Setidaknya sementara. Aku tidak akan biarkan kamu sendiri. Naila menggeleng. Kalau kamu pindah ke sini sekarang, mereka akan makin menjadi-jadi. Bisa saja mereka memprovokasi lagi. Raka termenung. Ia tahu Naila benar. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan wanita yang sedang mengandung anaknya hidup dalam ketakutan setiap malam. Akhirnya, Raka membuat keputusan. Ia menyewa kamar kecil di rumah tetangga 3 rumah dari tempat Naila tinggal. Ia tak tinggal serumah, tapi cukup dekat untuk berjaga jika terjadi sesuatu. Setiap pagi, Raka datang membantu. Ia memperbaiki pagar, membersihkan halaman, bahkan membantu Naila berjualan kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Kedekatan mereka tak lagi disembunyikan, tapi juga belum resmi menjadi pasangan suami istri. Masyarakat mulai melihat sendiri bahwa Naila tidak bergelimang aib, tidak membawa pengaruh buruk. Ia hanya wanita yang jatuh, bangkit, dan berusaha berdiri kembali dengan segala yang ia punya. Namun bayang-bayang ancaman belum selesai. Dan Naila tahu sebelum anaknya lahir, akan ada badai yang lebih besar menantinya. Langit desa mendung sejak pagi, seolah menjadi pertanda akan datangnya sesuatu yang berat. Angin berembus pelan tapi dingin, membuat daun-daun jati di halaman rumah Naila berguguran satu persatu. Di dalam rumah, Naila duduk di tepi ranjang, memandangi perutnya yang kian membesar. Usia kandungannya telah masuk bulan ke-8. Bayi itu semakin aktif, menendang dengan ritme yang kadang membuatnya meringis pelan. Tapi bukan hanya tubuhnya yang terasa lelah. Hati dan pikirannya jauh lebih berat. Malam sebelumnya, ia mendengar suara langkah kaki di luar jendela. Suara ranting yang patah. Suara pintu pagar yang seperti disentuh. Naila tidak berani keluar. Ia hanya memeluk perutnya dan terus membaca zikir, berharap Allah menjauhkan niat jahat siapapun yang datang. Pagi ini, Raka datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat cemas. Tadi malam aku dengar dari Pak Kosim, ada 2 orang asing mondar-mandir dekat gang rumah ini. Katanya bawa kamera, pakai motor, tapi platnya ditutup kain. Ucap Raka sambil menaruh termos air panas di meja dapur. Naila diam. Ia menatap cemas ke arah jendela. Mereka merekam rumahku. Raka mengangguk pelan. Bisa jadi. Mata Naila langsung berkaca-kaca. Ia tahu, cerita hidupnya mungkin telah menjadi bahan konsumsi bagi orang-orang tak bertanggung jawab. Bisa jadi video tentang dirinya sudah menyebar entah kemana. Di zaman seperti ini, aib bisa dijadikan hiburan, bahkan oleh mereka yang tidak kenal siapa kita sebenarnya. Hari itu, Raka mengajak Naila ke balai desa. Mereka ingin bertemu langsung dengan kepala desa untuk meminta perlindungan hukum. Namun saat sampai di sana, pintu ruang kepala desa tertutup rapat. Sekretaris desa mengatakan bahwa Pak Kades sedang keluar kota. Namun diam-diam, Raka tahu, Pak Kades tak ingin ikut campur lagi dalam urusan Naila. Ia ingin menjaga nama baik di antara 2 kelompok warga yang kini terbagi, yang membela Naila dan yang terus mencaci. Dalam perjalanan pulang, Raka menatap langit yang mulai gelap. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku nggak akan bisa maafin diriku. Naila menggenggam tangan Raka di jok motor. Kamu sudah lebih dari cukup. Aku cuma ingin semuanya cepat selesai. Namun keinginan itu tak semudah ucapan. Karena saat malam datang, badai yang sesungguhnya pun muncul. Sekitar pukul 2 pagi, ketika Naila sedang tertidur, terdengar suara lemparan keras di depan rumah. Kaca jendela ruang tamu pecah seketika. Naila terbangun panik, tubuhnya gemetar. Ia langsung bangkit, memegangi perutnya, mencoba berdiri. Terdengar teriakan dari luar. Perempuan murahan. Pergi dari desa ini.
disusul dengan tawa dan deru motor yang menjauh. Naila berlari ke kamar belakang, mengunci diri sambil menelpon Raka dengan tangan gemetar. Tak sampai 5 menit, Raka sudah di depan rumah. Ia melihat kaca jendela hancur dan batu berukuran besar tergeletak di lantai. Dengan sigap, Raka membawa Naila ke rumah Pak Kosim, tetangga tua yang tinggal sendiri tapi terkenal aman. Di sana, Naila menginap sementara. Pagi harinya, laporan dibuat ke polsek terdekat. Tapi polisi hanya bisa mencatat kejadian dan meminta bukti rekaman. Kamera pengawas di gang rusak sejak minggu lalu. Bukti lenyap. Pelaku entah siapa. Tapi Naila tahu, ini bukan sekadar aksi nakal. Ini pesan teror. Beberapa hari kemudian, sebuah akun media sosial desa mengunggah foto rumah Naila. Foto itu diambil saat kaca jendelanya sudah hancur. Di caption, tertulis kalimat sinis. Inilah akibat dari membuka pintu untuk aib. Desa kami tak butuh teladan seperti ini. Komentar penuh kebencian membanjiri unggahan itu. Beberapa akun membela, namun sebagian besar menghujat. Nama Naila kembali jadi bahan gunjingan. Raka marah besar. Ia mencoba melacak siapa pemilik akun itu, namun tidak ditemukan. Akun tersebut anonim. Dunia maya membuat siapapun bisa jadi pengecut dan menyakiti tanpa perlu bertanggung jawab. Namun Naila tak ingin terus menjadi korban. Hari itu, ia menulis surat terbuka, lalu mengirimkannya ke sekretariat desa. Dalam surat itu, Naila menulis bahwa ia akan keluar dari desa ini segera setelah bayinya lahir. Ia tidak ingin anaknya tumbuh dalam lingkungan penuh kebencian dan fitnah. Ia berterima kasih pada mereka yang pernah membantunya, dan ia memaafkan mereka yang telah menyakitinya. Surat itu dibacakan dalam pertemuan warga mingguan. Suara di ruangan itu hening. Beberapa ibu menunduk. Bahkan Pak RW yang selama ini netral terlihat berkaca-kaca. Namun di luar sana, kebencian tetap berjalan. Dunia tak peduli apakah seseorang bersalah atau hanya pernah terjatuh. Tapi Naila telah memilih. Ia akan pergi, menjauh, menyelamatkan dirinya dan anaknya. Hari-hari menjelang kelahiran menjadi masa yang paling sunyi dan panjang bagi Naila. Di rumah Pak Kosim yang sederhana, ia hanya berdiam di kamar belakang, menunggu waktu yang terasa seperti berhenti. Kehamilannya sudah menginjak minggu ke-38. Perutnya semakin berat, kakinya mulai bengkak, dan emosinya tidak stabil. Tapi lebih dari itu, beban di dadanya tak kunjung reda. Raka tetap datang setiap pagi. Ia membawa makanan, memijat kaki Naila, dan memastikan segala kebutuhan wanita itu terpenuhi. Namun Naila tahu, cinta saja tak cukup untuk melindungi seorang perempuan dari amarah dunia yang merasa paling benar. Sementara itu, rumah yang selama ini Naila tinggali dibiarkan kosong. Tak ada yang berani masuk. Bahkan tetangga yang dulunya sering datang hanya melewati halaman dengan kepala tertunduk. Rumah itu sudah menjadi simbol aib bagi sebagian orang. Tapi bagi Naila, rumah itu adalah saksi perjuangannya. Saksi luka dan cinta yang pernah tumbuh meski di tempat yang paling kelam. Raka mulai membicarakan rencana untuk pergi dari desa. Aku punya teman di kota. Dia butuh pekerja bangunan untuk proyek perumahan. Nggak besar, tapi cukup buat mulai hidup baru, ucap Raka sambil menatap Naila. Naila hanya mengangguk pelan. Ia tahu, ini bukan keputusan mudah. Tapi tinggal lebih lama hanya akan memperpanjang derita. Tak ada masa depan di desa ini, setidaknya untuk dirinya dan anaknya. Dunia ini terlalu kecil untuk orang-orang yang pernah salah langkah. Dan malam itu pun tiba. Hujan turun deras. Petir menyambar langit, membuat rumah Pak Kosim berguncang sejenak. Naila terbangun oleh rasa nyeri luar biasa di perutnya. Nafasnya pendek, tangan gemetar memegang pinggiran ranjang. Pak Kosim, air ketubanku pecah. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Pak Kosim segera membangunkan Raka yang sudah tidur di serambi. Tanpa pikir panjang, Raka menggendong Naila dan membawanya ke motor. Dalam guyuran hujan, mereka melaju menuju bidan desa terdekat. Sampai di sana, keadaan Naila semakin parah. Nafasnya memburu, tubuhnya dingin. Bidan segera mengambil tindakan.
Proses persalinan berjalan cepat, namun tidak mudah. Raka hanya bisa berdoa di luar, basah kuyup, menengadahkan tangan ke langit. Ya Allah, selamatkan dia. Selamatkan anak kami. Dan setelah 4 jam penuh ketegangan, tangis bayi pecah di ruang persalinan. Raka masuk tergesa saat dipanggil. Di sana, ia melihat Naila terbaring lemah namun tersenyum, dan seorang bayi mungil di pelukan bidan. Itu anak kita, bisik Naila dengan mata berkaca. Raka mendekat, mencium kening wanita yang telah melalui semua badai bersamanya. Beberapa hari setelah persalinan, Naila memutuskan untuk pergi. Ia mengurus surat pindah ke kota dengan nama baru untuk menghindari gosip yang bisa mengejar. Raka menyiapkan kontrakan kecil di pinggiran kota, cukup untuk bertiga. Rumah tua itu tetap berdiri di desa, tapi kosong. Raka sempat kembali sekali, hanya untuk memastikan sertifikat rumah dan surat warisan aman tersimpan. Ia menggembok rumah itu dan menyerahkan kunci pada Pak Kosim. Kalau suatu hari ada yang bertanya, bilang saja Naila pergi bukan karena kalah, tapi karena dia memilih melindungi yang paling berharga, ucap Raka sebelum berangkat. Waktu berjalan. Di kota, Naila dan Raka memulai hidup dari nol. Tak ada yang mengenal masa lalu mereka. Tak ada yang menghakimi. Raka bekerja sebagai tukang harian, sementara Naila membuka jasa catering kecil-kecilan dari rumah. Anak mereka tumbuh sehat dan ceria. Tidak ada istana, tidak ada kemewahan. Tapi ada kejujuran, ada perjuangan, dan ada cinta yang tak pernah menyerah meski dunia pernah membenci. Dan ketika malam tiba, ketika angin kota menyentuh jendela kecil rumah kontrakan mereka, Naila selalu menggendong anaknya sambil berbisik, "Kamu lahir dari badai, Nak, tapi kamu akan tumbuh di atas tanah yang kami bangun dengan air mata dan keberanian."